andai kata dipaksa untuk membunuh wong, itu tak boleh. Dipaksa tadi untuk membunuh wong. Misal bos ini nih, atasan, ngongkon anak buahnya misalnya, kau bunuh si A. Oi bos, jangan bos, aku tak berani. Kalau kau tak galak bunuhnya, kau yang membunuh. Kan serem ini nih. Uang lingkup yang model ini kan serem. Anak buah ini kan terpaksa olehnya. Terpaksa, tak baca. Kalau kau tak ada bunuh, kau yang kulanjak ke. Aku kalau nak ngelanjak ke dia mudah. Cuman terlalu bersih tangan aku nak ngabisin. Weh, gaya tu tabok lah malah. Misal lebih contoh. Kau kalau nak galak, kau ini terancam ini. Nah, mana hukumnya? Kena tak dengan hadis ini? Dah baca ini. Kalau untuk babnya masalah bunuh-membunuh, ini tidak masuk ke hadis ini. Artinya dah baca dia. Oh ya, aku dalam keadaan terpaksa, nyawa aku juga ini. Oh jangan, biarlah kita mati, tak apa. Jangan kita bunuh wong. Kenapa? Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan wayuk talan. Kalau si nyebutnya bos anak buah itu, kalau jadi anak buah tadi bunuh si wong itu kata Imam Syafi'i, anak buah dengan bos itu dua-duanya kena kisos, penggal palanya dua-duanya. Itu hukuman. Artinya dua-duanya berdosa. Jadi tidak ada masuk dalam hadis ini, tidak dimaafkan oleh Allah dan tidak ditoleransi kalau babnya bunuh-membunuh. Kalau babnya bunuh-membunuh, tidak baca. Kalau menyangkut manusia, tadi beda. Yang pertama, disuruh murtad, itu urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Allah maha maaf. Kalau dengan manusia tidak baca. Ada hablum minan nas, ada hablum minam. Maka tu kata ulama, kalau dengan Allah bukan menggampang ke, tapi Allah Ta'ala rahmatan wasi'ah. Maafnya Allah itu lebih luas. Bukan menggampangkan. Kalau dengan Allah nyantai pasti dimaafkan. Bukan. Tapi kalau dengan manusia ini lebih sago. Jarum sebiji baca bertuntutan di akhirat. Jarum sebiji. Apalagi pabrik jarum. Lebih sago ini. Jarum sebiji lagi baca bertuntutan di akhirat. Apalagi zalim sampai zalimi wong sepabrik jarum. Artinya besar yang dizalimi tadi. Itu nuntut besar luar biasa. Tuntutan di akhirat. Nah, jadi kalau sudah berurusan dengan manusia, itu tidak masuk dalam hadis itu. Dua-duanya dihukum. Dalam mazhab Hanafi, itu yang dihukum dan yang berdosa dikatakan bahwasanya yang dikisos itu yang membunuh, yang nyuruh tidak. Hanafi. Kalau mazhab Hambali dengan Maliki, itu yang dibunuh, yang dikisos, yang nyuruh, yang bunuh tidak. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya mazhab Syafi'i ini lebih ketat. Mazhab lain, Hanafi, Hambali, Maliki itu beda. Ada yang mengatakan yang dibunuh, yang dikisos, yang bunuh anak buah. Bosnya tidak, kami tidak melok mubashir itu tidak tahu langsung, main mulut main tangan. Itu nah. Tidak kena dia. Tapi ada pendapat yang lain lagi tadi, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki itu mengatakan yang ini yang kena. Kalau ini otaknya. Ini cuma alatnya bahasanya, tidak kena. Bahasanya itu kalau bunuh itu yang dihukum pisaunya apa uangnya? Uangnya kan, pisaunya mana ngapa-ngapa alat. Nah sama cak tadi. Ini nih yang bunuh sebenarnya, ini alat. Yang disuruh ini sebenarnya alat. Nah itu pendapatnya. Jadi yang lebih ketat itu pendapat Imam Syafi'i. Dua-duanya kata urusan, dua-duanya kena tetak kalau palanya. Maka tuh sebenarnya mayoritas dunia itu kalau kita mungkin ada kali di internet jumlah mazhab yang paling besar itu mazhab Syafi'i yang banyak dipakai dunia termasuklah Indonesia. Kan Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i karena lebih sadid dia, lebih ketat. Contoh sikit lagi, kita mazhab Syafi'i nyenggol bini batal lah. Wuduk. Bab wuduk ini bukan halal haram, bukan halal haram. Kalau halal haram mah
halal lah sudah berbini. Ini bab wuduknya, bab wuduk. Bab wuduk batal apa tidak kalau mazhab Syafi'i? Batal. Kalau mazhab lain tidak, bini tidak batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i batal. Beliau berdalil ini karena bini itu bukan apa, tidak kati hubungan darah. Dia itu macam halal kalau nikah. Kalau dalam bab wuduk itu kata Imam Syafi'i yang tidak batal tu yang sedara. Itu nah. Ibu kita yang memang ada hubungan ponaan, ayu, bibian dari belah ayah belah ibu, nenek belah ayah belah ibu, itu darah kan lo. Nabi ini tadi bukan saudara dengan kita. Itu dia ni dihalalkan itu karena ada pernikahan. Nah itu apa? Mertua tidak batal. Iya, mertua tak ada batal. Mertua tak ada batal. Ayah, ibu, nenek, apa namanya, nenek belaya sudahlah liwat bab itu. Iya. Oh, no, adik. Ini ipar adalah maut ini namanya. Adik bini tak batal mana adik. Ipar berdosa batal lah. Iya, ayo aja. Bahkan hukumnya tak boleh kahwin dua beradik. Dua beradik haram hukumnya. Masih hidup kalau tak boleh. Kalau si koi meninggal atau cerai boleh. Ada istilah naik ranjang turun ranjang tu tapi kalau kan kawin ni boleh sampai 4. Nah, wa anta jama'u bainal ukhtain, kata Allah Taala dalam Quran, tak boleh mengawini dua saudara sekaligus. Artinya kawin dua iko punya bini dua tapi dua beradik. Nah, itu tak boleh. Haram hukumnya. Astagfirullah. Simpen keropok Kalau bercerai bebas yang ada ini boleh? Ya, kalau bercerai boleh turun apa turun ranjang mati biasanya. Ya, nah tak boleh itu kalau dikawin di dua-duanya. Artinya masih kawin, masih sah dengan yang pertama, kawin dengan adik pula. Itu tak boleh. Kecuali sudah pisah dengan ayuknya atau sudah apa mati ayuknya, kawin dengan adik boleh, tak apa. Tak boleh gabung kedua ikut. Nah itu jadi. Nah itu hukum. Jadi Imam Syafi'i itu lebih ketat dia itu nah, lebih berhati-hati. Kalau jadi bahasanya kalau yang lain boleh, Imam Syafi'i tidak boleh. Itu nah. Itu pendapat beliau. Nah, kebanyakan makin pendapat beliau karena lebih berhati-hati itu nah. Macam kita senggolan dengan betino. Senggolan dengan betino. Batal tak wuduk itu? Haram tak? Dosa. Kalau dikain tak batal tak? Iya. Kalau cium batal baru. Kalau ada penghalang tak apa-apa. Nah macam di Mekah, senggolan betino boleh tak? Masih batal tak? Tidak batal. Nah jadi Imam Syafi'i itu lebih ini dia. Lebih apa? Lebih perketat. Tapi ada hikmah juga loh. Ada hikmah juga loh. Coba kalau di Mekah itu makin mazhab Syafi'i, mungkin batal terus kita tawafkan itu kan? Batal lagi, wuduk lagi. Oh jauh ini. Lah sudah parah Hajar Aswad ini sudah kesenggolan dengan orang Libanon itu. Wah belagak pula Libanon ini. Akhirnya wuduk lagi. Oh berjalan sago, tak kelar-kelar. Jadi ada hikmah juga loh. Perbedaan di antara mazhab. Khilaf ummati, kata Nabi, khilaf ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Terutama yang beda tadi itu masalah pendapat para ulama. Nah dari situ sudah pacak kita bayangkan, sudah pacak kita tergambar. Oh ada hikmahnya kalau mazhab Syafi'i ini, mazhab ini. Itu. Jadi balik tadi cerita tidak batal solat kalau dia lupa ngomong tadi tu lupa. Tapi dikit tadi tu di bawah 4 kalimat. Kemudian jahilan, kalau dia jahil ni bahasanya bodoh bodoh artinya bodoh. Jahil tu artinya bodoh. Tapi di sini dimaksud jahil di sini, yang dimaksud bodoh di sini artinya tidak punya ilmu tidak memiliki pengetahuan bi an kana qariba ahdil Islam, seperti orang yang baru masuk Islam. Nah, masuklah dia ke
kategori bodoh ini tadi. Bukan bodoh tu bengak tu bukan. Artinya tidak memiliki pengetahuan tentang hukumnya tadi. Hukumnya ialah orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, kau sembahyang misalnya kan. Dia kan belum tahu. Macam Fatihah lagi alhamdulillah. Pacak macam Fatihah. Boro-boro nak tahu mana yang batal ke mana ini. Akhirnya lagi sembahyang, apa namanya? Kopi dia minum oleh kawannya. Oi kau ni kaki, lu aku sembahyang misal kan. Batal lah kau, tidak batal terus kelah lah. Oi kau ni jangan ngomong dosa kau. Terus kelah tak apa. Baru masuk Islam. Masuk Islam. Dua kali ketika dia ini kan boleh ngoceh kan, tak reti gitu. Ya boleh dia. Aw nasya'a bi badiyatin ba'idi anil ulama, atau dia hidup jauh dari ulama seperti di hutan, pecah Papua. Tapi Papua sekarang banyak masuk udah ulama-ulama Kalau iya, orang Papua. Kalau dulu mungkin masih terkategori masuk di sini jauh dari Islam. Kalau sekarang malah ada ustadz yang dari Papua. Siapa ustadz itu? Ada. Bukan yang terkenal dengan Ustadz Sabun. Pernah dengar Ustadz Sabun? Ada lagi buka di internet Ustadz Sabun. Betul dia. Ngapa dia di Ustadz Padlan? Pernah dengar apa? Padlan Iya benar lah Padlan Ya anda ingat tu Padlan. Tak tahu nama Gautama itu tadi kan. Nah itu dia orang Papua. Dia yang banyak mengislamkan orang juga. Ngapa digelari dengan Ustaz Sabun? Karena dia mandi ke orang Papua di sungai pakai sabun, mandi wajib. Tak mihami langsung pakai sabun. Dimandi ke, dibersih ke, baru mandi wajib. Diajarinya di sungai langsung. Nah itu kisahnya. Itu dia cerita kan pernah dia ke Palembang ke tempat acara Kiai Zawawi. Apa namanya? Di Satweli Hall Maulid. Pernah kasih dia datang ke Palembang. Dia cerita bukannya ini jangankan wong luar je dia. Wong dalam bae dakwah di Papua itu macam aku je dia. Kaki bae lah berapa kali kena panah je dia. Apalagi wong luar. Dia sama-sama bahasa sama-sama kulit, gai sama, lagi kena panah 3 kali dah je. Kaki kena panah. Oi. Tapi yang masuk ke Papua itu salah satunya yang diterima dan tak katik perlawanan dari orang Papua yang terkenal itu salah satunya Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa yang di Jakarta, yang punya majlis Rasulullah yang di Monas itu lah, yang ribuan bahkan mungkin juta nih hadir. Dia kan meninggal dah Munzir. Tapi Munzir ke Papua itu tak ada yang berani dengan beliau. Hormat galau, bahkan disambut dengan adatnya orang Papua. Banyak masih video-videonya ada di YouTube. Itu Habib Munzir. Karena memang wong yang ngawak cahaya Allah itu, bukan ngawak duniawi, bukan. Dia ke sana bukan nyari duit. Kalau nyari duit, tombak pala dia pasti. Kena tombak sudah. Ini dia yang digawaknya ni cahaya Nabi. Maka mata mereka tu pasti tak kata yang ini takut kalau nyengoknya, segan dan hormat dengan beliau. Habib Munzir. Sekarang lah banyak sudah. Bahkan ada yang dari Palembang juga sudah ada ustaz-ustaz yang ke Papua. Cuma sekali itulah. Bahaya di sana. Apa dia yang berontak nih? Yang berontak di Papua nih siapa nih? KKB apa nih? Iya, KKB. Iya, bahaya itu. Ngeri. Kawan anak ada yang mati polisi. Kawan anak masih muda. Sangat sepantai anak polisi tugas ke Papua sana mati dah. Mati, masih muda kena tembak. Iya, giliran kita gugur dah mati cerita. Mati, masih muda, belum kahwin waktu itu. Anak juga waktu itu belum kahwin, waktu dapat kabar di grup SMP sekolah tu kan. Mati tu gai terbiru sampai kena tembak. Oh ya Allah. Itu. Kemudian pembatal solat yang selanjutnya
An-nutqu bi harfin wahida la yubtilu idza kana amdan, idza kana muta'ammidan. Kalau dia berbicara dengan satu huruf, maka hukumnya jelas tidak batal secara mutlak walaupun dalam keadaan tidak sengaja tadi. Karena dia di bawah satu, di bawah tiga, di bawah 4 kalimat sehuruf. Istighfar. Iya, terceplos. Tak apa. Terceplos tak apa. Itu kalimatnya kan kalimat zikir pula. Kalimat zikir. Tapi kalau disengaja itu tak boleh. Tak boleh sengaja istighfar. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Nah, kalau niatnya tujuannya untuk ngajak ngomong itu berarti nak ngomong dengan dia kan? Iya, berarti kan nak ngomong itu namanya kan? Tapi dengan isyarat bahasa dengan takbir. Nah, itu kata ulama ada sebagian katakan bisa membatalkan karena jatuhnya komunikasi. Cak komunikasi, cuman tidak ada pakai kalimat ngomong sabar woi. Nah, misalnya tidak kan? Tapi dengan kalimat Allahu Akbar misalnya. Diam kau paket misalnya kan? Allahu Akbar. Paket kendak lah kau sana. Belum bayar juga kan? Kalau bayar mana gitu bingung gitu kan. Diam kau baik, tak apa-apa. Jangan dibatalkan. Tidak ya mabit gue tu. Jadi tidak boleh dengan mudah membatalkan solat itu kecuali darurat. Itu. Lau nataqa binazbil Qur'an ka qaulihi ya Yahya khuzil kitaba biquwah. Kalau dia maki kalimat di Quran, ada kalimat di Quran itu kalimatnya macam ini. Ya Yahya, ini Nabi Yahya ngomong dengan Nabi Yahya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Misal ini dicontohkan baik oleh beliau, kalau kita ngomong dengan wong yang namanya Yahya, kita lagi semayang, kebenaran dia tadi nak ngambil kitab, misalnya kan, nak izin dengan kita tadi lagi semayang, misal lebih contoh, nah kita lagi macam waladdallin amin, ya Yahya khuzil kitaba biquwah, misalnya kan, dibacalah ayat itu. Ini orang Arab ini, kalau kita mah tidak masuk, ini tidak ngerti apa dia Yahya. Ini kan orang Arab bahasanya. Jadi ngerti dia. Oh, berarti ambillah kitab ini. Ada beberapa pendapat. Kalau dia mau ngomong macam itu, dia pakai ayat Quran. Itu yang pertama taratan biqasdil Quran faqat fala tubtil salatu. Kalau dia maca ayat itu dengan tujuan untuk maca Quran bukan untuk ngomong dengan si Yahya tadi, itu tidak batal. Tarotan yaksidut tafhimu faqat. Yang kedua, dia ni maca ayat cuman untuk ngomong ke si Yahya, sama je tadi. Iya. Allahu Akbar. Dia ni takbir, itu memang mengaji itu memang takbir di dalam solat, tapi takbir itu digunakan untuk negur wong itu nah. Ini ayat memang ayat Quran, tapi digunakan untuk berkomunikasi dengan tarotan yaksidut tafhim faqat. Kalau tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada wong yang kita ajak ngomong, fatubtilus salat, maka salatnya batal. Tak boleh. Kalau dia niatnya maca Quran ya maca Quran. Karena memang budak ni paham dengan arti Quran tadi, nyambung dia dengan yang dibaca. Padahal yang maca Quran, yang lagi sembahyang ni tidak niat nak ngomong dengan dia. Memang lagi ya Yahya khuzil kitaba biquwah. Oh, berarti baiklah kitab ni dia tadi kan. Misalnya baik, contoh. Kalau kita nak ngerti, nah itu. Jadi yang mengaji tadi tanyakan itu masuknya ke sini berarti. Jadi kalau kita pakai kalimat-kalimat yang ada di dalam solat tulah seperti takbir atau apalah untuk negur wong, itu berarti tujuannya untuk negur wong, itu hukumnya batal. Untuk negur itu tadi berkomunikasi. Tapi ada pendapat juga tarotan yaksiduhuma ma'an fala tubtil. Tapi kalau digabungkannya dua, boleh.
kalau digabungkan dua. Tujuan itu memang nak takbir dan sekaligus boleh. Tapi kalau cuma untuk negor, niatnya negor Allahu Akbar untuk negor batal. Jadi kita sekalian rukuk. Iya. Sekalian rukuk. Iya sekalian rukuk. Sekalian negor, sekalian memang tidak apa-apa. Tapi kalau tujuan hanya ke dia, tujuan kita untuk ke dia bukan untuk solat tadi tu, hukumnya batal. Hukumnya batal. Bahkan ini masuk juga di bab masalah negor imam. Imam salah, subhanallah. Ya kan? Kata ulamanya, jangan tujuan untuk negor tapi niat zikir dan niat negor. Kalau niat untuk negor berarti kita ngomong dengan dia. Kalau tujuan cuma untuk negor, itu sama dengan yang ini. Kalau cuma untuk negor, subhanallah, itu berarti kita ngomong. Kalau dia dalam kesalahan dia, misalnya dia salah rukuk, dia langsung misalnya. Iya. Betul. Kita ingat subhanallah. Iya. Iya, niat kita zikir dan niat negor. Niatnya harus dua. Kalau dah niat zikir batal, ngajak ngomong berarti. Harus dua niatnya. Niat untuk berzikir. Kalimat tasbih kan zikir. Subhanallah. Niat beda mati zikir, niat berzikir. Tak usah dipasangin nawa itu zikir. Tak usah lintas memang aku nak berzikir dan sekaligus itu tadi. Boleh tak apa. Jangan cuma untuk negor itu. Kalau negor cuma negor jatuhnya seperti bahasa isyarat jadinya bahasa negor. Ia tidak mudah-mudah. Iya. Iya tidak mudah-mudah. Iya, tidak. Berapa Ustaz? Misalnya dia surah yang dibacanya lanjutannya keliru. Berapa batasan di belakang imam? 4 atau sampai ke yang negor. Lanjut ke surah yang dibaca salah. Ya di sini Iya depan 3 di belakang imam ini. Sampai ke Ustaz misalnya lipun muncul. Kalau yang di sini tidak baca, baru boleh. Kalau sini jawab. Jangan, inilah nyawab. Ini masih nak nyawab pula, itu tidak usah. Yang ini sudah. Kalau dah kata nyawab, imam sampai itu kata nyawab juga. Sudah, kita ngapal dia tahu itu dia tahu. Tapi jangan langsung mudah-mudah nyawab selagi ada di belakang imam. Jangan takut pula kaget laju, ini laju dah kata belakang imam kalau. Iya. Ini kan kalau semayang kadang-kadang berhenti kan kosong langsung belakang sini. Jadi kita maju, tidak laju, saling sorong laju, ujung-ujung kosong di belakang sini. Tak apa-apa maju, tak apa-apa. Tidak ada bahasa itu kalaupun kita tidak baca, boleh yang lain itu tapi yang lebih afdalnya ini itu Iya. Jangan kaget ngasa diri misal ada baca laju dak galak nian. Tak apa sih, tak apa di sini. Tak apa. Iya, tak apa sini. Yang tak boleh tu macam-macam. Iya, kalau tak baca ya sudah diam begitu belakang sini tak apa. Tidak dong. Kau ni lah galak nian, maka kau tak ngerti dak sebelakang sini. Jangan dimarahi itu. Iyo, giliran itu saling sorong. Giliran yang tak ngerti tadi maju kena marah pula. Mana jadi? Itu kan? Iyo, giliran ini saling sorong. Giliran yang tak ngerti tadi maju, akhirnya imam ada salah dia tak nyawa, lah kena marah pula. Kau tu tak ngerti, makanya jangan sini. Jadi nak mana lah jus mayang ni kan? Udah jangan. Kalau kita baca. Kalau nak baca sudah. Bukan artinya lantas kita tak ngerti laju tak galak sembahyang sini besar pahalanya. Iya. Itu jadi. Lagi yang misal ngerti itu baca. Itu di dalam solat melakukan ucapan-ucapan tadi. Kemudian pembatal solat yang selanjutnya fi'lul kasir, melakukan perbuatan atau gerakan lebih dari 3 kali. Wa huwa salasu harakatin walau sahwan bisyarti an takuna mutawalliyan. Tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, mutawalliyan itu langsung nyambung. Nyambung itu tak ketik jedanya bergeraknya.
Dia tidak berdarah. Gerak apa sih kalau di depan? Kalau apa dia? Iya. Tapi gerak begini beda. Ya itu gerak tetap gerak itu. Tetap bergerak. Iya tetap bergerak. Hukumnya. Iya gatal bergaut dah apa? Iya tapi jangan sampai bergerak lebih dari 3 kali gerakan. Mutawaliyat berturut-turut. Contoh bergaut tuh ini nah, gatal rambut. Ini satu. Ini satu ini nah. Satu. Mantaplah di sini. Bergaut itu makin ini. Kaki di sini ada dijelaskan yang buat batal itu gerakan besar. Ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Gerakan kecil itu, gerakan besar itu ialah tangan ini bergerak. Kepala misalnya. Nah, ini gerakan besar. Kaki misalnya apa kaki nyepak-nyepak. Itu besar. Gerakan kecil apa? Jari. Ini gerakan kecil. Nah. Ini batal lah. Tidak batal. Jadi bergaut empek kan? Ini yang bergerak. Tidak batal. Ini berapa kali ini sudah? No. Atau no cak ini. No, tak apa. Nah yang tak boleh itu cak ini. Nah ini lah. Nah. Ini berapa kali ini turun naik ini? Itu gatalnya. Hah? Nah, minta kawan sebelah. Kau mantap ya kau. Iya, batal juga itu. Jangan mengayun. Melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat itu batal. Kan ada gerakan Allah. Ini gerakan juga, tapi ini gerakan sholat tidak batal. Allah Akbar. Ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, ada orang sebelahku semayang, main ini dia semayang. Allah betina. Allah Akbar. Telekung ya. Itu bukan gerakan sholat. Gerakan sholat itu takbir. Nah ini langsung. Ini dipuntel dulu biar tak terbang jadi dia. Berapa? 3 kali. 3 kali batal. Oh tidak, bukan digabung bukan. Yang tak boleh itu mutawaliyah itu apa? Berturut-turut dalam satu waktu itu nah. Bukan misalnya gerakan pertama siko, lagi gerakan kedua bergaul lagi, 2 bukan. Tetap siko itu jatuhnya. Yang tak boleh iya dalam satu waktu yang sama. Nah, misalnya silat. Nah, itu tak boleh. Bersilat langsung dia, mencak. Nah, tak boleh. Atur gerakannya. Sewet nak lepas, diatur jangan atur santai be. Iya, nah, cengkem dulu. Nah, puntel. Nah, santai be, jangan gogo. Barang lama ini. Nah, apa ini? Ya, nah, jangan langsung bergerak aja nih, santai aja. Nah, pakai cekel lah. Kondo kan? Nah, betul. Nah, itu nah. Atur. Yo, yang tak boleh tuh langsung bergerak berturut-turut itu nah. Itu yang tak boleh. Hah? Apa dia? Lagi semayang? Hah? Oh, tidak apa-apa. Iya, nyangkut lagi semayang mah ini bisa. Nyangkut lagi semayang mah kita pinggang mana boleh? Iya. Lagi apa namanya? Yang besar? Ya sabuk ya, deh. Apa dia? Ya ada yang nyebutnya orang pingin nih. Pending ya? Pending yang besar tu nah. Galak kiai-kiai dulu, galak makina dulu. Ya pending ya. Wong umroh. Nah iya, wong umroh galak yang cucuan tu. Ya, biar tak ada kondoran. Baranglah kempot galo sudah. Iya. Yo, apalagi sewet licin misalnya. Sewet licin ni kadang-kadang kecil dia tu iniannya. Iya, lingkarannya. Kalau sewet gajah dodok tu besar memang. Kalau sewet yang licin tu sama ginda itu kecil memang. Ada rumah kecil lah. Jadi kecil ni ada sini. Jadi kapan tertarik, lepas ni kan laju. Tak tercekel, jago pak. Mensewet sama ginda tadi, tak tercekel. Turun ni kan langsung bawah. Batal tu langsung aja. Iya. Tak apa-apa, ya talak ke baik kalau makin daleman. Ini tidak ni kan polos baik, nilai ta'ala. Itu. Iya, menilai ta'ala tu kan. Nah, kalau kita polosan tadi,
Kalau maki yang putih-putih jangan. Kalau maki yang gelap-gelap tak apa. Cak pergi sembahyang Jumat kan sunnah putih-putih. Nah, kalau baca maki jagoan, jangan polosan bukan. Iyo, lagi kerjakan kalau kucing kucing. Iyo. Adonian kadang-kadang. Iya pernah, maki gamis aja, maki gamis. Tidak celana. Oh ya Allah. Iya. Iya no, memang ibang. Perasaan dia bagus sekali model itu kali. Maki jagoan, maki celana atau maki sewet lagi dia jago bawa gamis. Ini dak gamis we. Gamis Mekah beliau, bagang jago tu jingoan. Nah itu kalau dia tebal. Nah itu kan jatuhnya muka aurat itu. Muka aurat. Walaupun tertutup dari bawah sampai pucuk. Jadi yang dimaksudkan menutup aurat itu bukan ada majas tapi tak baca di jingok bagang jegonya. Bukan harus ada majas ini kan ada majas kan itu kan. Nah ini kan. Nah tak kena dengan kulit. Tapi tembus ke jingokan, pakai pote-pote itu ke jingokan itu Itu tak boleh. Tembus kulit itu ke jingokan tanpa harus dipasat ini. Tapi ke jingokan itu tak boleh muka aurat jadinya. Transparan bahasa itu Sama ini kalau nak gambar lagi pakai plastik, misalnya plastik tebal tapi plastik bening. Nah pakai jas hujan yang bening-bening pakai misalnya tak usah celana, tak usah apa-apa. Lah aku ni kan pakai jadi jas ini tutup sampai bawah tapi jingok anian tembus, bukan masalah menutup, bukan, tapi tak boleh tembus itu tak boleh itu. Iya kejingokan barang jago tu bukan yang arti ditutup tu. Iya itu tak boleh transparan. Kalau masalah keuangan transparan harus, tapi kalau sembahyang tak boleh transparan, harus tertutup itu. Tak boleh terjingok. Apa dia? Oh ya, tak mampu. Buka kan ni mampu. Nah lebih dari 3 kali itu tak boleh geraan. Ini mazhab Syafi'i balik lagi kalau bertemu lagi di Mekah segala macam itu bukan lagi anak dicangkingnya dipegang-pegangnya apa dia beda lagi. Nah ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu lebih berhati-hati, lebih adem sembahyang tidak banyak gerak lebih khusyuk. Gitu kan. Kalau boleh bergerak mungkin ngawas-ngawas. Ngawas kalau boleh bergerak kan. Tapi mazhab Syafi'i dah dibuatnya kita lebih tenang solatnya, tidak boleh banyak bergerak. Bihaisu tunsabu harakatus sani ila harakatil ula. Sekiranya gerakan yang kedua masih tergantung dengan gerakan yang pertama. Nah, masih itu tuh. 1 2 masih ini, tidak ada terputus. Nah, masih nyambung itu tuh. Itu kan? Nah, itu yang dihitung 1 2, gerak lagi 3 dia. Wa takunu ghairu mutawalla bi haitsu la tunsab wa yakunu dzalika bil urfi qaddarahu ba'duhum bi ayyan fasila bainahum bi qadri suratil ikhlas. Jadi, berapa kadar lama pisahnya itu? Kadarnya lebih kurang selama wong maca surat Al-Ikhlas. Atau selama wong maca baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa detik lagi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 detik. Nah, jadi gerakannya itu 5 detik. 1. Ini kan 1. 5 detik ini stopnya. Kalau bergerak lagi tetap 1. Kalau ini stopnya 5 detik. Tapi kalau 1 2 3. Nah, belum 5 detik. Lah bergerak lagi itu 2 jadinya. Itu bergerak lagi 3 jadinya. Itu dia. Hitungannya tak boleh lebih dari 5 detik lah itu kalau diukur tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya 5 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 detik berarti. Stopnya 5 detik. Nah.
Bau nyambung lagi itu nah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah akan disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.